Oke, Shalom, selamat malam. Kita ketemu lagi di Alkitab dalam Berita. Kita mau melihat kebenaran firman Tuhan melalui berita-berita yang ada di sekitar kita. Oke, hari ini hari Minggu, tanggal 22 November 2020 ya. Berita saya ambil dari kompas.com. Beritanya seperti ini: jasad majikan dan budak korban erupsi Gunung Vesuvius ditemukan di Pompei. Ditulis hari ini, tanggal 22 bulan 11 2020, jam 15.00 WIB. Sebenarnya berita tentang Pompei ini udah cukup banyak, jadi kalau Anda pemerhati sejarah, tentunya Anda cukup tahu tentang kejadian binasanya kota Pompei ya, akibat ledakan Gunung Vesuvius. Ini ada gambarnya di mana orang di sana tertimpa dengan melepuh dengan letusan gunung ya. Beritanya seperti ini: para arkeologi telah menemukan jasad dua pria korban letusan Gunung Merapi Vesuvius sekitar 2000 tahun yang lalu di Pompei, Italia. Hari Sabtu, tanggal 21 bulan 11 2020 kemarin ya. Dikutip dari Reuters, dua jasad itu adalah seorang majikan yang kaya dan seorang budaknya. Dua jasad itu ditemukan di reruntuhan ruang bawah tanah sebuah villa mewah. Dilansir AP, pada tanggal 22 hari ini, lokasi tersebut adalah area yang sama di mana sebuah kandang dengan sisa-sisa 3 kuda yang digali pada tahun 2017. Jadi itu lokasi yang sama yang pernah digali. Pejabat Pompei mengatakan kedua pria tampaknya lolos dari jatuhnya abu awal, namun kemudian menyerah pada ledakan vulkanik yang kuat yang terjadi pada hari berikutnya. Ini ada penemuan dari arkeologinya. Ini ada gambar yang tadi kita sudah lihat. Ini terjadi akibat erupsi Gunung Vesuvius ya. Diketahui erupsi Gunung Vesuvius itu pada 79 Masehi menghancurkan kota Romawi kuno yaitu Pompei. Ya, Kementerian Kebudayaan Italia pada hari Sabtu menjelaskan salah satu jasad yang ditemukan adalah seorang pria berstatus tinggi. Pria ini berusia antara 30 hingga 40 tahun yang masih memiliki bekas jubah wol di bawah lehernya, sehingga dia diasumsikan golongan ningrat ya, orang yang berstatus tinggi. Sementara pria kedua diperkirakan berusia 18 hingga 23 tahun, mengenakan tunik dan sejumlah tulang belakang yang hancur. Jadi pria yang kedua dilihat ada tulang belakang hancur, sehingga menunjukkan bahwa dia adalah seorang budak yang melakukan pekerjaan berat, gitu ya. Ini contoh temuan dua pria oleh arkeologi tadi. Oke. Sisa-sisa letusan Gunung Vesuvius ditemukan di Civita Giuliana, 700 meter barat laut dari pusat Pompei kuno, di ruang bawah tanah di area villa besar yang sedang digali. Gigi dan tulang laki-laki itu diawetkan dan lubang yang ditinggalkan oleh jaringan lunak mereka diisi dengan peser yang dibiarkan mengeras. Kemudian jasad mereka digali untuk menunjukkan bentuk tubuh mereka, gitu ya. Terus kedua korban ini mungkin mencari perlindungan ketika mereka tersapu arus piroklastik pada pukul 9 pagi, kata Massimo Osanna, direktur situs arkeologi. Ini adalah kematian karena sengatan panas seperti yang ditunjukkan oleh kaki dan tangan mereka yang terkepal, kata Osanna melanjutkan. Ini adalah situs kuno Pompei. Dalam sebuah pernyataan, Menteri Kebudayaan Dario Franceschini mengatakan temuan ini menggarisbawahi status Pompei sebagai tempat luar biasa untuk penelitian dan studi. Pompei itu 23 km atau 14 mil tenggara Napoli. Adalah kota berpenduduk sekitar 13.000 orang. Ketika erupsi Vesuvius datang, dampak letusannya menguburkan kota di bawah abu. Kerikil batu apung dan debu membekukannya hingga hampir 2000 tahun. Sisa-sisa tidak ditemukan sampai abad ke-16 dan penggalian terorganisir dimulai sekitar tahun 1750. Namun baru-baru ini perhatian difokuskan pada penangkapan, pembusukan atau runtuhnya reruntuhan yang terbuka. Sementara penggalian dilanjutkan di situs dekat Napoli, wisatawan saat ini dilarang masuk ke taman arkeologi di bawah tindakan anti-COVID-19 nasional. Oke. Nah, ini adalah berita yang menarik yang saya pikir kalau misalnya tadi saya sudah katakan, kalau misalnya Anda pemerhati sejarah, terutama berhubungan dengan kerajaan Romawi, maka Pompei ini adalah satu peristiwa besar di mana pada waktu itu sekitar tahun 79 Masehi dikatakan Gunung Vesuvius yang dekat sana sudah meledak, dan akibat ledakan gunung itu satu kota di bawahnya itu Pompei terkubur habis. Saya pernah nonton filmnya bagaimana dalam kejadian di kota itu semua orang habis terbakar, semua orang habis tertimbun dengan abu tanah akibat ledakan dari Gunung Vesuvius. Gitu ya. Dan kalau kita perhatikan, itu adalah salah satu bentuk, kalau kita lihat dalam firman Tuhan, itu mirip sekali dengan peristiwa yang terjadi di Sodom dan Gomora. Bagaimana pada waktu itu Tuhan menghukum Sodom dan Gomora dengan api dan belerang, gitu ya. Dan Pompei ini adalah salah satu kota pada zaman itu yang menjadi pusat untuk pelacuran kaum Romawi. Jadi pusat kota Pompei ini benar-benar tempat yang sangat berdosa,
tempat yang dimana orang-orang Romawi pada waktu itu menjadikannya sebagai pusat hiburan malam, pusat pelacuran untuk orang Romawi. Dan Tuhan menghukum itu dengan meledaknya gunung Vesuvius, gitu ya. Kalau kita lihat sejarah lebih detail, pada masa itu ada beberapa kaisar yang memerintah. Vesuvius tadi meledak tahun 79 Masehi. Beberapa kaisar sebelum itu adalah Nero, dia memerintah tahun 54 sampai 68. Itu juga seorang kaisar yang kejam, di mana dia membunuh banyak orang dan banyak rasul-rasul umat Tuhan yang terbunuh. Salah satunya adalah Paulus, Petrus juga mati di sana, gitu ya. Setelah itu dia ada Vespasianus, itu 69 sampai dengan 79. Dan pada saat Vesuvius ini meledak, yang pada saat itu adalah Pompei terkubur, itu pada saat itu kaisarnya adalah Titus, dia memerintah tahun 79 sampai 81. Titus ini adalah jenderal yang sebelumnya pernah menghancurkan bait Allah pada tahun 70 Masehi. Dan kemudian tahun 79 dia menjadi kaisar di Romawi, gitu. Nah, pada masa Titus inilah gunung Vesuvius itu meledak dan akhirnya membinasakan kota Pompei di bawahnya. Setelah Titus ada kaisar yang namanya Domitianus. Itu dia memerintah dari 81 sampai 96. Kaisar Domitianus ini terkenal sebagai satu kaisar yang membuang Yohanes ke Pulau Patmos. Gitu. Nah, itu beberapa kaisar pada masa sejarah Romawi yang sangat-sangat kejam. Dan kita lihat bagaimana Allah menghukum salah satu kota di mana di sana menjadi pusat pelacuran seperti Sodom dan Gomora. Dan itu adalah contohnya adalah kota Pompei tadi. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan dalam Roma 11 ayat 22 dikatakan seperti ini. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas mereka yang atas orang-orang yang telah jatuh dan atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotongnya. Jadi kita harus lihat bahwa Allah adalah Allah yang punya ketegasan. Allah adalah Allah yang mempunyai satu sikap. Dia mengasihi manusia. Dia sangat mengasihi manusia, tetapi dia membenci dosa dan dia tidak mentolerir dosa. Padanya tidak boleh ada dosa. Allah kita adalah Allah yang kudus. Dan tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Kata firman Tuhan seperti itu. Dan perhatikanlah kekerasan Allah dan kemurahannya. Jadi saya bilang tadi, Pompei ini menjadi seperti kayak analogi atau menjadi bentuk kedua dari Sodom dan Gomora. Dan itu dihancurkan Tuhan. Gitu ya. Kalau kita ingat cerita Sodom dan Gomora, kalau di Kejadian 19 ayat 26 dikatakan seperti itu, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang dan lalu menjadi tiang garam. Saya yakin cerita Sodom dan Gomora ini kita semua sudah hafal bagaimana banyak terjadi di sana hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, hal-hal yang sangat berdosa di hadapan Allah. Dan Allah menghancurkan Sodom dan Gomora. Dan Pompei ini menjadi satu gambaran bagaimana kota ini akhirnya dihancurkan melalui ledakan gunung Vesuvius di sekitarnya. Gitu ya. Dalam Mazmur 105 ayat 5 firman Tuhan katakan seperti ini, ingatlah perbuatan ajaib yang dilakukannya. Kita harus ingat bagaimana Allah menolong kita. Kita harus ingat bagaimana Allah berkuasa melakukan suatu perbuatan ajaib. Tapi lanjutannya, mujizat-mujizatnya, perbuatan-perbuatan ajaib kita harus ingat. Yang kedua, mujizat-mujizatnya. Dan yang ketiga, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Jadi Allah kita adalah Allah yang bertindak. Allah yang tidak mentolerir dosa. Allah yang menghukum dosa. Gitu ya. Ingat perbuatan ajaib, ingat mujizatnya, tapi ingat juga penghukumannya, kata firman Tuhan. Gitu. Hal yang lain kalau kita perhatikan tentang penghukuman Tuhan, mungkin Anda ingat waktu cerita bagaimana Daud berzina dengan Batseba, gitu ya. Dan kemudian anak yang pertama hasil dari perzinahan mereka, itu Daud udah berdoa kepada Tuhan meminta supaya anak itu tetap hidup. Tetapi keputusan Tuhan tidak bisa diganggu gugat. Allah adalah Allah yang tidak mentolerir dosa. Kita lihat ayatnya dalam 2 Samuel 12 ayat 13 sampai 14. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan. Waktu itu Daud merasa tidak ada orang yang tahu. Kemudian Nabi Nathan menegur Daud dengan sebuah ilustrasi untuk menunjukkan bahwa Daud sudah mengambil isi orang. Gitu. Kemudian Daud bilang, aku telah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Daud tidak mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Itu adalah keputusan Tuhan. Dan kita tahu bagaimana Daud berpuasa, bagaimana Daud menangis untuk berusaha supaya anak ini tidak mati. Sampai akhirnya keputusan Tuhan tidak bisa diganggu. Allah bertindak tegas atas dosa yang manusia lakukan. Gitu ya. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Dan ini adalah gambaran yang kita harus lihat bahwa Allah kita memberi keleluasan pada kita semua untuk melakukan apapun, memberikan kita kesempatan untuk beribadah dan apapun, itu semata-mata karena kemurahan Tuhan. Karena Tuhan ingin supaya kita semua bertobat. Manfaatkan kemurahan Tuhan, manfaatkan kesabaran Tuhan untuk kita bertobat.
Gitu ya. Dalam Roma 8 ayat 1 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang dalam Kristus. Kalau Anda dan saya, kita semua sudah hidup dalam Kristus, ingat kata firman Tuhan, kalau kita tetap dalam Kristus, maka tidak ada penghukuman bagi kita. Tapi bukan berarti itu menunjukkan bahwa kita hidup semaunya. Kita tetap harus menjaga diri dari dosa, karena Allah tidak mentolerir dosa. Gitu ya. Dalam Roma 9 ayat 22-4 dikatakan, jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menaruh kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Untuk benda-benda kemurkaan yang dia sudah siapkan untuk kebinasaan, itu Allah sudah menaruh kesabaran yang besar, dikatakan seperti itu oleh Paulus. Lanjutannya, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkan untuk kemuliaannya, yaitu kita, yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Itu Paulus mengabarkan bahwa Allah untuk benda-benda yang akan dibinasakan, dia sudah menaruh kesabaran yang besar. Nah, terlebih lagi buat kita semua. Jadi manfaatkan kesabaran Tuhan, manfaatkan anugerah yang Tuhan berikan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Sekali lagi, jangan hidup di dalam dosa. Tinggalkan dosa, hidup benar di hadapan Tuhan. Karena ingat, perhatikan kemurahan Allah, tetapi perhatikan juga kekerasannya. Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berita berikutnya. Aku melihat, aku memandang, aku memperhatikan, dan meraih satu bagian di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati.